Beliau melakukan itu bukan karena beliau takut neraka atau ingin mendapatkan pahala. Bukan, saudaraku, berbeda dengan pemahaman orang awam atau orang biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh alam. Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa, kita akan membahas tentang Satrio Piningit. Satrio Piningit ini sebenarnya sudah ada. Bahkan sering kita tidak mengenalnya karena kita masih terhijab atau terhalang dengan penglihatan mata zahir kita. Maka untuk mengenalnya melalui sifat-sifat yang ada pada diri beliau, seperti suka menolong, rendah hati, menghargai orang lain, tidak memaksakan kehendak, juga tidak ambisi, tidak berburuk sangka, selalu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, baik dalam tutur kata maupun pergaulannya dengan sesama. Selalu mengutamakan, menjaga dan menghormati sesama dengan tidak memandang suku, agama, golongan maupun ras. Karena pada hakikatnya semua makhluk yang sempurna di muka bumi ini yaitu diciptakan dari Tuhan yang sama, yaitu Tuhan pencipta alam semesta. Dari sini Satrio Piningit sangat berhati-hati menjaga agar hubungannya dengan sesama selalu harmonis. Perilaku beliau seperti suka menolong, bermurah hati, suka membantu sesama, tidak ambisi dan tidak memaksakan kehendak, selalu rendah hati. Inilah ciri-ciri beliau dari sebahagian sifat-sifat beliau. Saudaraku, kadang kita tidak menyadari, mungkin kita sudah berjumpa atau bersama dengannya, namun kita tidak menyadari bahwa sifat-sifat inilah yang menunjukkan bahwa beliaulah Satrio Piningit itu. Dengan melalui sifat-sifat yang kita lihat dan kita alami serta kita rasakan, itulah sebenarnya Satrio Piningit. Kita tidak mengetahuinya karena dalam hal ini beliau adalah orang yang disembunyikan atau masih dirahasiakan. Maksud disembunyikan adalah beliau tidak bisa dilihat dengan mata, hanya bisa diketahui melalui sifat-sifatnya. Maka itu, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bagi Satrio Piningit, asalkan halal, pekerjaan apapun bisa ia lakukan. Untuk sekedar menyambung hidup, seberat apapun pekerjaan yang beliau hadapi, beliau tetap menjalaninya. Karena menurut beliau, hidup ini butuh pengorbanan, butuh perjuangan, tidak ada yang instan. Untuk itu, Satrio Piningit tetap semangat di dalam menjalani hidupnya, karena tanpa pengorbanan mustahil bisa mencapai sukses. Seperti pepatah mengatakan, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Dengan prinsip ini, Satrio Piningit itu menjalani hidup di dunia ini dengan tanpa putus asa. Bila beliau gagal dalam sesuatu usaha,
maka beliau yakin itu adalah keberhasilan atau kesuksesan yang tertunda. Beliau tidak menyerah karena bagi beliau kehidupan di dunia ini tanpa berusaha tidak mungkin rezeki datang dengan sendirinya. Jadi, Satrio Piningit itu tanpa kita sadari sebenarnya sudah sering kita bertemu, bahkan selalu bersama. Namun, kadang kesombongan kita, keangkuhan kita, bila melihat kebaikan yang beliau tunjukkan kepada kita, kadang kita menilainya dengan hal-hal yang negatif. Berburuk sangka kepadanya bila beliau menunjukkan kebaikan, maka dipandang sebagai suatu cara untuk bisa mendapatkan pujian. Padahal, watak dan perilaku beliau memang seperti itu. Saudaraku, Satrio Piningit itu suka melakukan hal-hal yang positif. Artinya, hal-hal yang baik kepada siapapun demi kebaikan bersama. Beliau yakin soal surga dan neraka di akhirat nanti. Tergantung apa yang diperbuat di dunia ini. Artinya apa? Dari dunia inilah kesempatan untuk beramal serta berbuat baik untuk meraih surga di akhirat nanti, atau untuk mendapat tempat yang layak di akhir hayat nanti. Untuk mendapatkan kebahagiaan di bumi, Satrio Piningit selalu merasa bersyukur. Bila beliau mendapat cobaan atau ujian, beliau bersabar. Dan bila mendapat nikmat, maka beliau bersyukur atau mensyukurinya. Beliau sangat yakin bahwa di akhirat nanti, bila berbuat kebajikan di dunia ini, pasti akan dibalas dengan kebaikan atau mendapat tempat yang baik. Dalam istilah agama Islam, yaitu surga. Maka dari itu, beliau tidak merasa putus asa di dalam menjalaninya. Karena menurut beliau, apa yang dilakukan di dunia ini adalah ibadah. Selama perbuatan yang dilakukan itu adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, yang tidak merugikan sesama. Satrio Piningit selalu melakukan hal-hal yang baik atau yang positif karena perjalanan batin atau perjalanan spiritual beliau sudah mencapai tingkat musyahadah, yaitu penyaksian, menyaksikan adanya Allah, menyaksikan dengan mata batin tentang keberadaan Tuhan yang Maha Kuasa sebagai pencipta alam semesta. Sehingga beliau tidak ragu melakukan kebaikan-kebaikan di dunia ini, di muka bumi ini. Karena itu sudah menjadi kewajiban beliau. Beliau melakukan itu bukan karena beliau takut neraka atau ingin mendapatkan pahala. Bukan, saudaraku. Berbeda dengan pemahaman orang awam atau orang biasa dengan apa yang menjadi pengetahuan beliau. Namun bagi beliau, perbuatan baik adalah suatu kewajiban bagi manusia. Tentang adanya Allah sudah tidak ada lagi penghalang seperti yang saya katakan tadi. Beliau sudah mencapai tingkatan musyahadah, yaitu penyaksian yang betul-betul, bukan hanya sekedar ucapan. Maka dalam hal ini, beliau mempraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan, itulah yang ia lakukan. Karena semua perbuatan itu, diri sendirilah yang akan menanggung semua akibatnya. Kiranya, apa yang menjadi pembahasan kali ini
Mudah-mudahan kita dimudahkan dari segala urusan, diberi kesehatan, diberi rezeki yang halal, dan dijauhkan dari segala macam mara bahaya, serta selalu berada di jalan yang diridhoinya. Demikian, bila bermanfaat disimpan, dan bila tidak, lupakan. Karena kebenaran yang hakiki itu hanyalah milik Allah, Tuhan yang Maha Kuasa semata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.